Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anak Indonesia yang hebat, yang selalu Pak Aris banggakan. Hari ini di akhir pekan Sabtu 20 November 2021, kita kembali bertemu dalam video pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana hari ini kita akan membahas materi pada modul spekta, yaitu untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 5 subtema 2. Namun sebelum kita mulai kegiatan tersebut, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan daring untuk mata pelajaran IPA tema 5 subtema 2 ini kita mulai. Perhatikan halaman tersebut anak-anakku. Soal nomor 1 dibuka dengan adanya sajian gambar seorang anak perempuan yang sedang bercermin atau berdiri di depan sebuah cermin datar. Soal nomor 1, kegiatan anak pada gambar di atas memanfaatkan cermin datar. Jadi cermin yang kalian gunakan di rumah, entah itu yang tertempel pada pintu lemari atau yang terpasang di tembok, merupakan jenis cermin datar. Kenapa disebut dengan cermin datar? Karena permukaannya yang rata. Nomor 2, bayangan yang dihasilkan oleh cermin tersebut mempunyai sifat jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Perlu diketahui anak-anakku bahwa cermin datar itu menghasilkan bayangan yang tegak, bersifat maya, ukuran sama besar, namun bertukar posisi. Yang dimaksud dengan bertukar posisi adalah, cobalah ketika kalian menyisir rambut kalian, tangan yang kalian pakai untuk memegang sisir kan adalah tangan kanan. Namun coba kamu lihat pada bayangan yang terbentuk di cermin. Di situ justru yang memegang sisir adalah tangan sebelah kiri. Inilah yang dimaksud dengan bertukar posisi. Nomor 3, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Cermin cembung biasanya digunakan untuk kaca spion kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Nah, bayangan yang dibentuk mempunyai sifat maya, tegak, diperkecil. Nomor 4, Pak Rudi menggunakan sebuah alat untuk mengamati bagian mesin jam yang rusak. Alat yang digunakan Pak Rudi sebenarnya adalah lup atau kaca pembesar. Nomor 5, alat optik yang digunakan untuk melihat bakteri adalah, bakteri merupakan makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil atau yang biasa disebut dengan mikroskopis. Nah, untuk melihat kuman atau bakteri kita menggunakan alat khusus, yaitu mikroskop pada pilihan yang C. Yang A adalah kaca pembesar, kemudian yang B itu teleskop atau teropong bintang, dan yang D itu adalah gambar kamera. Kita lanjutkan ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Mungkin kalian pernah melihatnya di perempatan jalan, utamanya biasanya dipasang di perumahan-perumahan. Kaca atau cermin yang dipasang itu menggunakan cermin cembung. Nomor 7, anak-anakku, gambar itu merupakan gambar replika dari alat penglihatan pada kapal selam yang disebut dengan periskop. Alat di atas merupakan salah satu alat optik yang menggunakan benda optik berupa cermin datar. Kita bisa kok membuatnya dengan mempraktekkan pembuatan periskop ini menggunakan pipa paralon.
Di situ yang dibutuhkan sebuah pipa paralon lurus, kemudian keni atau siku pipa. Pada kedua sisi daripada siku pipa itu kita pasang sebuah cermin datar. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Pemantulan baur dapat terjadi pada permukaan jalan yang berbatu atau tidak rata. Ingatlah bahwa pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur jika mengenai permukaan benda yang rata, dan pemantulan baur atau difus jika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Nomor 9. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung jika letaknya sengaja dibuat berjauhan dengan cermin, letak bendanya, maka yang akan terjadi adalah bayangan yang bersifat nyata, tegak, diperbesar. Nomor 10. Berikut merupakan sifat cahaya yang dimanfaatkan dalam pembuatan kaleidoskop. Kaleidoskop itu membutuhkan 3 buah cermin datar yang dirangkai membentuk segitiga. Kamu bisa melihat contohnya di Google anak-anak atau di YouTube bagaimana cara membuat kaleidoskop. Nah, di sini sifat cahaya yang dimanfaatkan adalah cahaya dapat dipantulkan karena menggunakan cermin datar. Anak-anakku, kita lanjut ke soal angka Romawi 2, yaitu soal isian singkat. Nomor 1. Bayangan yang sifatnya semu atau maya, tegak, diperkecil, dibentuk oleh cermin cembung. Oh iya, kalian harus tahu bahwa sifat bayangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata itu terbentuk di depan cermin, sedangkan bayangan maya atau semu terbentuk di dalam cermin. Nomor 2, pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata adalah pemantulan teratur atau sempurna. Yang paling baik atau yang paling nyata dari contoh pemantulan teratur atau sempurna adalah ketika cahaya mengenai permukaan cermin datar. Nomor 3, pemantulan baur terjadi karena sinar mengenai permukaan benda yang tidak rata. Nomor 4, lihatlah gambar tersebut. Tadi di soal pilihan ganda kita sudah membahasnya. Nama alat tersebut adalah lup atau kaca pembesar. Benda ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika dari Belanda, yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Nomor 5, alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata karena ukurannya sangat kecil, yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang biasa digunakan di laboratorium baik itu biologi maupun laboratorium medis. Nah, alat ini ditemukan pertama kali oleh Zacharias Janssen. Kita ke angka Romawi 3, anak-anak. Ayo, harus tetap semangat mengikuti kegiatan daring ini. Soal nomor 1, sebutkan pembagian cermin berdasarkan bentuk permukaannya. Ada 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Cermin cekung itu artinya cerminnya permukaannya melengkung ke dalam. Sedangkan cermin cembung permukaannya melengkung keluar. Nomor 2, malam hari Andi menggunakan senter untuk penerangan. Jenis cermin apa yang digunakan pada senter tersebut? Anak-anak, kalau kita melihat bagian dalam cermin itu ada kaca reflektor yang berwarna mengkilat. Itulah
contoh daripada cermin cekung yang terpasang di dalam senter. Lanjut kita ke pertanyaannya. Tadi disebutkan bahwa cermin di dalam senter itu adalah cermin cekung. Nah, bagaimana sifatnya? Sifatnya yaitu nyata, terbalik, diperbesar. Nomor 3, jelaskan manfaat penggunaan lup anak-anak. Lup digunakan biasanya oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang teknik untuk melihat bagian-bagian dari mesin yang berukuran kecil seperti tukang arloji. Jadi jawabannya sekali lagi, melihat benda-benda berukuran kecil. Nomor 4, perhatikan gambar berikut, itu adalah kaca spion mobil. Apa jenis cermin yang digunakan pada kaca spion tersebut? Yaitu cermin cembung. Mengapa pada kaca spion mobil tidak menggunakan jenis cermin yang lain? Inilah kekhususan daripada cermin cembung. Anak-anak, cermin cembung itu menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, diperkecil. Apa jadinya kalau spion menggunakan cermin datar? Sangat berbahaya anak-anakku. Kenapa demikian? Tadi di awal Pak Aris sudah menerangkan bahwa cermin datar mempunyai sifat bertukar posisi. Ketika cermin datar digunakan untuk spion kendaraan yang ada di belakang kita jika akan menyalip kendaraan kita, terlihat bergerak di spion ke arah kanan misalnya. Tapi sebenarnya kendaraan itu tidak bergerak ke kanan, justru menyalipnya di sebelah kiri. Nah, jika kita tidak memahaminya, pasti bisa menyebabkan kecelakaan. Sama juga dengan cermin cekung. Cermin cekung kalau dipasang untuk kaca spion kendaraan, yang terlihat kendaraan-kendaraan di belakang kita itu posisinya malah terbalik. Aneh kan? Nah, justru akan mengganggu konsentrasi kalian dalam mengemudikan mobil atau sepeda motor. Soal terakhir nomor 5, sebutkan 4 alat optik yang memanfaatkan pemantulan cahaya. Yang pertama, mikroskop, karena di sana ada kaca reflektornya. Kemudian cermin yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kaleidoskop yang tadi sudah Pak Aris jelaskan, menggunakan 3 cermin yang dihubungkan sehingga membentuk format segitiga. Dan yang terakhir adalah periskop atau alat bantu penglihatan pada kapal selam. Anak-anakku, demikianlah materi video daring IPA untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan agar kalian bisa mengisi hari-hari kalian dengan kegiatan yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.